Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Wahyuningsih SPD dalam channel Sri Wahyuningsih Guru Official. Kali ini kita akan belajar kembali soal tryout P3K SIM PKB Kemdikbud jurusan PGSD pada tahun 2021. Adapun soal yang pertama adalah kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Biasanya masyarakat miskin cenderung bertempat tinggal di bantaran kali, bawah jembatan, dan tempat-tempat yang justru tidak layak untuk mendirikan bangunan. Terkadang justru mereka membangun tempat tinggal di atas tanah milik negara. Kemiskinan tidak hanya menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena yang hampir di seluruh Indonesia. Mohon maaf, yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Banyak negara berkembang yang juga memiliki permasalahan yang sama tentang kemiskinan seperti negara Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, teks di atas termasuk ke dalam jenis teks apa? A. Teks deskripsi atau gambaran, B. Teks eksposisi atau paparan, C. Teks eksplanasi, D. Teks narasi, dan E. Teks prosedur. Jawaban yang tepat adalah teks eksplanasi. Soal berikutnya yaitu mengenai bacaan dengan judul Gempa Bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau gonjangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Nah, pertanyaannya adalah, dua teks di atas adalah teks eksplanasi yang memiliki karakteristik titik-titik. A. Isinya memuat fakta. B. Muatannya didasarkan pada pendapat atau opini. C. Adanya langkah prosedur. D. Memuat unsur kekonyolan. E. Muatannya didasarkan pada fakta. Nah, penjelasannya adalah eksplanasi berisi penjelasan tentang keadaan sesuatu sebagai akibat dari suatu yang lain yang telah terjadi sebelumnya dan menyebabkan sesuatu yang lain lagi akan terjadi kemudian. Dengan kata lain, teks eksplanasi kompleks adalah teks yang menjelaskan tentang keadaan, proses terjadinya sesuatu atau fenomena. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 3. Bacalah penggalan teks di bawah ini. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang artinya hidup dan teknos yang artinya teknologi serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Perkembangan bioteknologi tidak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja, namun juga pada disiplin ilmu terapan lainnya, misalnya biologi molekuler, komputer, biokimia, genetika, kimia, mikrobiologis, matematika, dan lain sebagainya. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas adalah A. Bioteknologi adalah cabang dari keilmuan biologi. B. Bioteknologi diciptakan untuk mencari keuntungan. C. Bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap proses biologi. D. Peristiwa biologi yang menjadi dasar adanya perkembangan bioteknologi.
bioteknologi. Perkembangan bioteknologi hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap proses biologi. Bacalah teks di bawah ini. Aku sangat senang sekali membaca buku. Terkadang karena terlalu asik membaca, aku tidak mendengar teman yang berbicara kepadaku. Oleh karena itu, aku dijuluki si kutu buku. Aku tidak marah dijuluki seperti itu, kata ibu. Kutu buku itu diartikan atau artinya orang yang sangat gemar membaca buku. Perbaikan yang tepat pada kalimat pertama paragraf di atas adalah A. Aku senang membaca buku. B. Saking asiknya membaca, aku sampai tidak fokus. C. Aku dijuluki dengan nama si kutu buku. D. Kutu buku adalah orang yang sangat gemar membaca buku. Dan E. Aku adalah orang yang sangat senang membaca buku. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu aku senang membaca buku. Kita lanjut Bapak Ibu, ada sebuah teks dengan judul pendidikan. Pendidikan di Indonesia dewasa ini masih tertinggal cukup jauh dengan pendidikan yang berada di negara-negara lain yang ada di dunia. Bahkan Indonesia sendiri masih kalah dengan negara jiran, yakni Malaysia dan Singapura dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat disaksikan dari banyaknya penduduk mereka yang memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Sedangkan di Indonesia jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan saja masih jauh tertinggal dengan negara lain. Apalagi di daerah-daerah tertinggal seperti NTB, NTT, Papua, dan masih banyak lagi daerah lainnya. Ketertinggalan pendidikan di daerah-daerah tersebut disebabkan karena tidak meratanya pendidikan di negara Indonesia. Pemerintah cuma membangun fasilitas pendidikan di daerah perkotaan, terkhusus Pulau Jawa. Tidak cuma itu, terbatasnya jumlah guru yang ada di daerah tersebut juga ikut menciptakan semakin jauhnya akses pendidikan yang ada di daerah. Akhirnya, pendidikan Indonesia tidak merata serta cenderung tertinggal, sehingga belum mampu untuk bersaing dengan negara lain yang ada di dunia. Nah, pertanyaannya adalah analisislah teks tersebut, kemudian tentukan karakteristik teks argumentasi yang mana yang tergambar di dalam teks. A. Bersifat fiksi atau hayalan. B. Bersifat fakta sesuai kenyataan atau faktual. C. Bersifat sebab akibat. D. Bersifat akibat sebab. Dan E. Bersifat mempengaruhi. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu bersifat sebab akibat. Karena Indonesia ini tertinggal, negara yang tertinggal di pendidikan di antara negara-negara lain di dunia, sehingga mengakibatkan pendidikan di Indonesia tidak merata dan cenderung tertinggal dan tidak mampu bersaing dengan negara lain yang ada di dunia. Kita lanjutkan nomor 6. Bacalah teks di bawah ini. Saat ini masih banyak dari guru dan orang tua peserta didik yang tidak sabar dalam mendidik siswanya. Padahal dalam mendidik anak, kesabaran sangatlah diperlukan. Seperti yang telah diutarakan oleh salah satu filsuf legendaris Yunani yaitu Plato, bahwa pendidikan merupakan proses yang panjang dan dijalani seumur hidup, yaitu mulai manusia itu masih kecil hingga manusia berinjak dewasa. Oleh sebab itu sudah sepatutnya selaku guru dan orang tua murid mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses, supaya nantinya anak dapat berkembang dengan baik dan dengan sewajarnya. Dengan demikian pula potensi yang dimiliki anak juga dapat tumbuh berkembang dengan baik dan alami. Analisis teks di atas, kemudian berdasarkan karakteristik yang tergambar teks di atas termasuk jenis pengembangan paragraf apa? A. Deskriptif. B. Argumentatif. C. Naratif. D. Persuasif. Dan E. Eksposisi. Jawaban yang tepat adalah persuasif, yaitu D. Nomor 7, bacalah teks di bawah ini. Malam ini indah sekali. Di langit, bintang-bintang berkelap-kelip memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin menusuk kulit, sesekali terdengar suara jangkrik
burung malam, dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu, yaitu A. Kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. B. Kelengkapan, persatuan, dan keadilan. C. Kelengkapan, kesantunan, dan kerancuan. D. Kepaduan, kesatuan, dan kesukaan. E. Kepaduan, kedantunan. Mohon maaf, ini kesantunan dan keadilan. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu kelengkapan. Jadi sebuah bacaan atau paragraf harus lengkap, lalu kesatuan memiliki satu kesatuan dan kepaduan atau terpadu, terintegrasi satu sama lain. Adanya kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan, yaitu A. 8. Bacalah teks di bawah ini. Malam ini indah sekali di langit-langit. Mohon maaf. Di langit bintang-bintang berkelap-kelip memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin menusuk kulit, sesekali terdengar suara jangkrik. Burung malam dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Teks di atas memiliki 4 karakteristik, yaitu atau ciri-ciri. 1. Menuliskan atau menggambarkan sesuatu. B. Menggambarkan tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan meliputi kesan indera. C. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Karakteristik teks di atas termasuk ke dalam ciri pengembangan paragraf apa? A. Deskripsi atau deskriptif, itu arti kata lain yaitu gambaran. Tadi ciri yang pertama menggambarkan. B. Persuasif atau C. Eksposisi atau paparan. D. Eksplanasi. E. Narasi atau cerita. Jawaban yang tepat yaitu A. Deskriptif, yaitu menggambarkan sesuatu. Masih kita lanjut nomor 9 Bapak Ibu. Teks eksplanasi membahas berbagai fenomena kecuali. Nah, eksplanasi itu sudah tentu membahas fenomena yang ditanyakan kecuali berarti yang bukan. A. Fenomena alam, ini betul. B. Fenomena sosial, betul. C. Fenomena ekonomi kerakyatan. D. Fenomena kawin cerai artis. Dan E. Fenomena pendidikan. Nah, yang kecuali atau yang bukan berarti yang D, yaitu fenomena kawin cerai artis. Nomor 10 atau nomor terakhir, bacalah teks di bawah ini. Belakangan ini gempa bumi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Sepanjang sejarah umat manusia, gempa bumi selalu saja menimbulkan kerugian baik material ataupun korban jiwa. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa fenomena gempa bumi adalah peristiwa yang berdampak secara langsung kepada makhluk hidup, tak terkecuali adalah manusia. Hal tersebut menjadikan gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang ditakuti oleh setiap orang. Teks eksplanasi di atas termasuk ke dalam bagian apa? A. Kronologis atau urutan peristiwa. B. Sebab. C. Pengenalan objek. D. Simpulan. Dan E. Akibat. Jawaban yang tepat adalah yaitu pengenalan objek. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan soal-soal tryout P3K. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen pada video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan jika Bapak Ibu memberikan subscribe, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu lolos dalam ujian P3K tahun ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.